Nah kan esensinya Jolly Roger itu tidak menyangkut ke situ, Tidak Pak. ke situ. Kita kan bukan kita ya, maksudnya orang-orang di Indonesia itu kan yang yang mengibarkan bendera Jolly Roger kan hanya mengekspresikan gitu kan kecintaannya kepada anime One Piece. Balik lagi di obrolan para wibu. Kayaknya ini ganggu banget, tak? Ganggu ya? Kita hilangin dulu. Kita hilangin dulu. Room. Set. Nah. Ya. Nah, kan Pak. enak gitu ya kan. Oke, kita bakal bahas lagi nih. Kayaknya lagi Viral banget ya. viral banget. Lagi panas banget Panas sih. banget ya. Iya. Nah, padahal kita baru mulai segmen ini baru satu episode ya. Udah ada yang viral lagi nih. Udah viral lagi nih. Mengenai bendera Jolly Roger Punya Bakasencho. Bakasencho. Udah kelihatan Bakasencho. Iya, Bakasencho. Nih kayaknya lagi rame banget sih. Rame Sebenarnya sih, Pak. yang saya tahu sih dari tahun kemarin juga udah ada beberapa orang yang Pasang ngibarin gitu, ya kan? ngibarin bendera Jolly Roger Mugiwara ya. Iya. Pas bulan Agustus kayak gitu tuh. Cuma tahun ini kayaknya lebih banyak lagi nih. Iya, Pak. Karena mungkin selaras sama cerita di manganya juga, Pak. Ya kan udah mulai masuk ke menguak konspirasi dari pemerintahan si Imusama. Iya, ini sama. Iya, Imusama. Yang kata video yang viral itu kan nggak jelas ya siapa ya Imusama ya. Iya, sama nggak jelas. Nggak jelas. Ya kan? Masih bentuknya siluet. Dan nggak tahu tuh gendernya. Iya. Cewek apa cowoknya. Cowoknya bener kan. Cuma memang berteorinya banyaknya cewek ya. Banyaknya cewek. Banyaknya gitu cewek. kan. Terus bahkan sampai pemerintahan kita juga notice loh, Pak. Wah, gitu kan. Katanya pengibaran bendera Jolly Roger ini nih maksudnya Memicu. bisa Sebagai salah gunakan gitu kan, sebagai pemecah belah bangsa. Iya. Wah. Bendera loh ini, Pak. Iya, bendera. Bendera loh, Pak. Pemecah belahnya di mana ya? Di mana gitu loh. Bendera yang istilahnya dari kartun. Iya. Iya kan Dari anime. Iya. Dari mananya pemecah belah bangsa gitu loh. Padahal tujuan Luffy sendiri itu sangat bagus banget ya. Bagus ya kan. Dia mau ngerubah dunia yang notabene di dunia One Piece ini ya. Ya, dunia One Piece ya. Sejarah pun dihapus. Ya, Ya kan? gitu kan. Terus penjajahan di mana-mana. Ya kan. Terus pemerintah menindas enaknya gitu ya kan. Iya. Masalah elit global ya. Elit global Tenryubito. Iya, gitu kan. Terus marinnya yang nurut sama Gorosei gitu kan. Tapi kalau sama warga rakyat biasanya mereka malah semena-mena atau misalnya mereka berkuasa sekali gitu kan. Sekali. Memakai powernya gitu ya kan. Bahkan ada beberapa marine yang di tiap pulau itu dia minta upeti, Pak. Nah, iya kan. Itu Minta upeti loh. Iya kan. dan itu nggak tahu nih ya, marine di pusatnya ini tahu nggak nih ada bawahan yang kayak gitu. Nah, itu Jadi pertanyaan juga pertanyaan sih, Pak. Sebenarnya memang di dunia One Piece-nya juga dari kubunya marine-nya pun ada yang kontranya, Pak. Betul, Pak. Makanya Sengoku sama Garp bikin sword. Betul, Pak. Nah, itu kan kelompok ya maksudnya. Maksudnya kelompok ya, kelompok marin gitu kan. Kelompok marine. Yang menjunjung tinggi keadilan. Gitu. Saya pas tadi siang lihat ada yang membahas dasar hukumnya, Pak. Dasar hukumnya loh. Ternyata bendera One Piece itu boleh dikibarkan. Boleh ya. Aslinya boleh ya. Karena tidak merujuk ke pecah belah bangsa. Iya. Dari mana sebenarnya itu? Pecah belah bangsa Dari mana sebenarnya gitu kan? Ambil HP-nya, Pak. Kita cari pasal Undang-Undang 1945 yang 28E ayat 3. 28E Ayat 3. ayat 3. Wah, lagi viral juga nih langsung ketemu. Ya. Apa tuh? Bunyinya. Mengatur tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bunyi lengkapnya adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berlaku untuk seluruh warga Indonesia tanpa memandang latar belakang apapun. Kebebasan berserikat, hak membentuk atau bergabung dengan organisasi, perkumpulan, atau kelompok sesuai dengan pilihannya.
Terus kebebasan berkumpul, setiap orang berhak untuk berkumpul dengan orang lain, baik itu untuk tujuan sosial, politik, maupun kegiatan lainnya. Kebebasan mengungkapkan pendapat yang dimaksud, setiap orang berhak untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau pandangan secara bebas, baik lisan maupun tulisan, dan melalui berbagai media, ya kan? Pasal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kurung HAM yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan memberikan landasan hukum bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Jadi sebenarnya sah-sah saja ya, Sah-sah Pak. saja ya, Sah-sah harusnya ya. saja, ya kan? Karena Harusnya kita dari Undang-Undang Dasar pun secara jelas itu menyampaikan kita tuh bebas untuk memberikan pandangan secara lisan maupun Secara pakai apa namanya media Ya, itu kan, atau pakai apapun gitu ya kan, secara nggak langsung dia itu bentuk ekspresi, Pak. ekspresi. Iya, ekspresi. Bahwa tujuan utama dari Kru Mugiwara ini untuk membebaskan segala macam Ketidakadilan. Terus ada lagi nih, Pak. Coba kita ulik lagi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 sampai Pasal 7. UU nomor 24 Tahun 2009 2009 Pasal 4 sampai 7. pasal 4 sampai 7. Oke, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 4 hingga 7 secara spesifik membahas tentang bendera negara, yaitu bendera sang merah putih, ya. Pasal 4 menjelaskan tentang bendera negara yang dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur, ya. Pasal 5 mengatur tentang ukuran bendera negara untuk berbagai keperluan seperti istana presidenan, lapangan umum, ruangan, kendaraan, kapal, kereta api, dan pesawat udara. Pasal 6 mengatur tentang bendera negara yang dikibarkan pada waktu tertentu. Pasal 7 mengatur tentang kewajiban mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus, ya. Oke. Pasal 4 dibuat dengan kain yang warna tidak luntur, ukurannya di pasal 5, ya. Pasal 6 mengatur pengibaran di waktu tertentu, dan pasal 7 menetapkan kewajiban setiap warga negara untuk mengibarkan bendera negara pada tanggal 17 Agustus. Oke, isinya cuma itu sih, Pak. Ya. Oke. Berarti kan udah sesuai ya. Sesuai ya. Pengibaran bendera merah putih. Merah putihnya ya, gitu ya kan. Terus juga kan ada undang-undang yang memperbolehkan mengibarkan bendera Lain. selain merah putih. Selain merah putih. Yang penting di bawahnya Di kan. bawahnya. Dan ukurannya tidak boleh lebih besar. Lebih besar, ya. Itu. Kalau saya baca ringkasan dari Gemini soalnya, Pak. Nah, terus coba cari lagi yang UU ITE-nya. UU ITE Pasal 7 dan pasal 27 dan 28. 27 dan 28. Oke, pasal 27 menurut Gemini, ya. Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE mengatur tentang tidak sentuh lewat dulu sebentar ya. Mengatur tentang tindak pidana di dunia maya. Pasal 27 mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait kesusilaan, pencemaran nama baik, perjudian, dan pengancaman. Pasal 28 mengatur tentang penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Wah. Aduh, enak kali ya ngejerat udah sendiri. Oke, pasal 27 ayat 1 melarang penyebaran konten kesusilaan di internet yang dapat diakses oleh umum. Melarang pencemaran nama baik melalui media elektronik di ayat 3. Ayat 4 melarang pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik. Pasal 28 UU ITE mengatur 28 ayat 1 melarang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, gitu kan. Transaksi elektronik berarti kayak itu ya, bertukar informasi juga termasuk ke itu ya? Iya, termasuk ya. Termasuk transaksi elektronik ya, bertukar informasi ya kan. Nah, ini juga melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, itu ya. Oke. Nah, kan esensinya Jolly Roger itu tidak menyangkut ke situ, Pak. Kita kan bukan kita ya, maksudnya orang-orang di Indonesia itu kan yang
apa namanya, yang mengibarkan bendera Jolly Roger kan hanya mengekspresikan gitu kan kecintaannya kepada anime One Piece. Iya. Betul kan? Betul. Iya. Sama aja kayak ngibarin bendera ormas. Ya, gitu kan. Partai. Nah, walaupun apa namanya mereka dikibarkan tapi tidak lebih tinggi daripada bendera Sang Saka Merah Putih. Iya. Memang itu bendera merah putih emang suci banget. Suci kan? banget kan. Nggak boleh digotorin kan? Iya betul. Ya kan? Tapi tadi Pak, saya pas baca undang-undangnya kok merasa sesuatu ya Pak ya. Iya memang. Iya. Memang. Terkait transaksi elektronik gitu kan. Nah, karena dari kesaksiannya gitu, sia-sianya adalah itu memecah belah bangsa. Iya. Itu kan misinformasi loh. Misinformasi, Pak. Misinformasi loh Pak ya kan. Nah itu penyalahgunaan undang-undang nggak sih Pak? Masuknya penyalahgunaan undang-undang. Harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya. Penyalahgunaan undang-undang. Tapi siapa yang memulai itu sebenarnya? Makanya kalau misalkan mau comparing undang-undang kayaknya harus baca dulu Harus deh. baca dulu ya. Baca dulu One Piece-nya ya. Iya. Baru ya. One Piece-nya dong. One Piece baca dulu. Jadi ya kan? biar tahu tuh alur ceritanya nih dia kayak gimana. Betul, gitu. ya kan. Bahkan Odanya sendiri itu kan selalu ada labelnya, ya kan, bahwa cerita ini hanyalah fiksi, ya kan, hanyalah fiksi dan jika ada kesangkut pautan dengan pihak lain itu hanyalah karangan atau apa namanya buatan karya saja, gitu, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tersinggung gimana, Pak? Aneh sih. Aneh ya? sih. Aneh ya? Harusnya ya aneh. Ya. Terus sebenarnya keresahan saya juga bukan cuma ini juga ya, masalah Jolly Roger ya. Keresahan saya lebih ke ini Pak, ke orang-orang normis Pak, yang tidak baca One Piece, tidak nonton One Piece, tapi ikut-ikutan FOMO Pak. Wah, kayak gitu. Maksudnya ini sih, aduh. Kenapa sih? Kenapa gitu sih gitu loh, ya kan? Tiba-tiba gitu kan? Boleh ikut FOMO. Boleh, nggak apa-apa. Tapi gitu kan. nonton One Piece dulu dong. Minimal lah gitu kan, Nonton tahu One Piece dulu dong. apa sih yang lagi dibahas gitu loh, kenapa sampai viral gitu kan, sampai kenapa disangkut pautin sama Indonesia, kenapa itu kan harus tahu. Iya, harus tahu. Jangan cuman pasang Jolly Roger terus apa namanya video, weh nakaman nih, gitu kan, nggak gitu konsepnya, ya kan. Sama jangan lupa baca undang-undangnya juga. Nah, itu keterkaitan pemasangan bendera yang benar. Gitu. begitu. Jangan sampai nanti masang bendera Jolly Roger One Piece paling atas, terus paling gede. Iya. Nah, itu salah. Itu salah. Nanti datengin Merin Anda. Iya, datengin Merin. Langsung Akainu yang datang. Langsung itu Akainu, ya kan, bolong dadanya, donat nanti. Anjir, donat. Aduh. Soalnya kayak emang ngebahas One Piece tuh nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya. Nggak ada Karena habisnya. wah luas sekali, Pak. Luas sekali. Gila. Kayak coba kalau kita terka-terka lagi ya. Anime mana yang sampai segininya loh? Iya loh. Cuma One Piece. Cuma One Piece, Pak. Pasti, Pak. Nggak ada yang bisa dikomparin lagi. Wah, susah sih, Pak. Susah. Emang the masterpiece. Iya. One Piece itu, ya kan. Apa Anda nggak terima? Sini. Terus ada yang bilang juga Pak, apa sih namanya, ngibarinnya di bendera apa di negara Konoha gitu. Udah beda universe itu, Pak. Tapi masuk Pak. Masuk ya. Masuk Pak. Kalaupun di desa Konoha ya ngibarin bendera One Piece terus dilarang, kan itu ada korupsinya. Wah. Seru Tobi Pak. Nggak salah sih, Bapak Hiruzen satu itu ya. Oh iya. Tapi kita khawatir nanti Pak, jangan-jangan nanti abis ini kita di Buster Call nih Pak. Waduh. Oh, udah kayak Ohara sama Kayak O'Hara Egghead ya. Iya, Sama gitu Egghead kan. ya. Di Buster Call kita Pak, ya kan, nanti bisa tutup. Bahaya, mencet Denen Musi warna emas. Wah, gitu kan langsung Buster Call. Taunya di sini ada Gorosei. Wah. Kok serem ya? Langsung Gunko datang. Gunko datang. Jadi Imu sama. Jadi waduh ya. Langsung dibolak-balikan hatinya. Tapi kalau misalkan sampai benar-benar apa ya? Terlalu diseriusin kayaknya Enggak banget, Pak. Enggak banget, Pak. Pasti, Pak. Ini apa namanya?
kita sebagai nakama gitu kan merasa kayak apa sih gitu ya kan, kok apa sama bendera aja setakut itu gitu loh ya kan, bendera loh, kain loh ya kan. Kayaknya kalau untuk memecah belah suatu bangsa juga kayaknya susah juga sih Nggak Pak. bisa juga sih Pak, Soalnya nggak semua orang Indonesia baca One Piece Pak. nggak itu masalahnya Iya Pak. kan? Iya. Jadi kan nggak tahu isinya kayak gimana kayak gitu tuh. Kalaupun dia baca One Piece juga kayaknya pengen Indonesia ini lebih baik, lebih Betul maju. Pak. Iya. Soalnya tujuan Luffy pun sama aja kayak Indonesia. Iya, pengen Memakmurkan. gitu ya kan, membebaskan dari tirani ada Iya. gitu. Perbudakan, ya kan, rasisme, ya kan. terus tambang ilegal. Mulai lagi. Di Wano Pak. Iya bener di Wano kan ada tambang ilegal. Ya kan, yang punya Kaido itu ya. Kaido. Yang miskin makin miskin, kelaparan makin melanda. Iya, duitnya dimakan sama Marijoa semua gitu ya kan. Tenryubito, Anda sekalian Tenryubito ya, mohon maaf nih. Tapi itu Tenryubito emang kayaknya harus dimusnahin sih Pak. Harus sih Pak, Pak. Tenryubito Pak. Udah jelek. Itu karakter One Piece yang paling jelek itu Tenryubito sih. Iya benar. Udah yang jelek-jelek tuh kumpul di Tenryubito semua Pak. Udah bener Pak. Udah meler gitu kan, kepalanya mancung gitu kan. Aduh. Asing pun tahu. Oh iya bener ya. Ini sampai viral ke internasional loh Pak. Ya. Banyak media-media internasional sampai notice Pak. Iya loh Pak. Media internasional sampai tahu nih kenapa ada apa di negara gitu kan. Jadinya kan bertanya-tanya kan. Gitu kan. Indonesia yang tadinya adem ayem aja gitu kan, jadi viral sedunia. Why gitu ya kan. Padahal kalau misalkan pemerintah nggak notice sampai seserius ini kayaknya aman-aman aja gitu kan. Toh yang kita bahas apa sih, bendera. Iya kan, Jolly Roger doang gitu kan. Jolly Roger aja. Iya, nggak ada yang dipermasalahkan gitu loh. Kenapa sampai hektik sekali bahas bendera gitu kan? Why? Iya. Emang Anda punya masalah sama bendera Jolly Roger? Kayak kalau yang masalah ada si Eko sih Pak. Wah iya sih. Eko ini yang masalah. Eko masalah nih Pak. Dia One Piece haters nih ya. Nakama serang ya. Panjang ya Pak ya. Nafas dulu ya. Nafas dulu ya. Soalnya pinggir jurang banget nih kontennya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang pinggir jurang nggak juga sih harusnya Pak. Juga. Harusnya sih. Ini kan yang dibahas kan bendera Pak. Bendera. Iya. Karena bentuk kecintaan kita terhadap hobi kan. Iya. Undang-undang pun mengesahkan gitu kan, walaupun dia membebaskan kita untuk bergolongan gitu ya kan. Nah, dan melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara gitu kan. Nah, ada apa kalian dengan nakama? Ya kan? Ada apa dengan Jolly Roger gitu kan? Apakah itu bukan ujaran kebencian? Waduh. Kecuali kalau misalkan bendera yang dikibarinnya yang ini, yang di Akame ga Kill. Waduh, itu mah udah repot. Udah repot Pak kalau itu Pak. Ya kan itu memang kelompok itu kan benar-benar kayak pemberontakan gitu kan. One Piece apa yang berontak? Iya, One Piece nggak berontak. Nggak berontak Pak. Justru nolongin orang-orang yang kesusahan. Iya Pak. Wano yang tadinya ditindas jadi bebas. Sebenarnya harusnya jangan Jolly Rogernya Mugiwara Pak. Harusnya jangan. Apa Pak? Langsung ini revolusioner. Waduh. Rasanya dragon yang itu mah beda ya Pak ya. Iya. Adanya kalau di Indonesia dragonnya Kaido. Aduh, ya kan. Emang penguasanya kan The Real Dragon itu. Iya betul. The Real Dragon. Tapi emang kalau misalkan di art yang paling ini ya, paling ngena banget sih di Wano tuh karena penindasannya sih. Penindasan Pak, betul. Ya kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan di Dressrosa kan ini ya,
cuma segelintir aja penindasannya tuh. Iya, betul. Lebih ke apa sih, kayak manipulasi biar orang-orang tuh lupa. Ya, kalau itu mah kalau Doflamingo emang benar-benar mereka itu kayak dibonekakan, ya kan, diatur pakai si apa namanya itonomi. Oh iya, itonomi, ya kan, dimanipulasi. Kan Raja Rikunya dibikin apa namanya, gerak sendiri, gitu kan, bunuh-bunuhin warganya, gitu kan. Nah itu perkara kan. Iya, sama ada lagi Pak. Itu memanipulasi ya. Di ini apa sih namanya? Krokodil. Iya betul, krokodil. Kan ya. Bon Clay kan dia ini apa sih, nyamar jadi kobra Pak. Wah, Raja kobra. iya lagi. Sebenarnya banyak apa ya? Banyak Cerita-cerita tentang kerajaan sih, ya, tentang kepemimpinan sih. Ya kan? Kayak Kuma aja Pak. Kuma diangkat jadi raja malah dibikin hoax, Pak. Wah, jadi raja tirani, Pak. Raja tirani. Padahal dia nolong-nolong warga di situ. Fitnah ya. Fitnah. Sebenarnya raja sorbet yang nggak benar, Pak. Iya betul, ya kan. Nah, sampai orang tua dijadiin budak. Wah, gitu kan. Itu kena undang-undang itu. Kena undang-undang itu. Iya, itu melanggar HAM itu. Melanggar HAM, ya kan. Sayangnya Luffy nggak nyampe sana ya, yeah. Jadinya nggak itu, ya kan. Sebenarnya ada villain yang OP tapi nggak nindas, Pak. OP tapi nggak nindas, ya. Dingin tapi tidak kejam. Iya, ya dibilang kejam sih, ya nggak terlalu kayak villain-villain sebelumnya, Pak. Tapi ini dia mengaku sebagai dewa, Pak. Waduh, iya lagi. Enel, ya kan. Enel yang aku sebagai dewa aja tuh nggak sampai segitunya. Nggak sampai segitunya loh, Pak. Warganya istilahnya masih makan rata lah. Iya, masih sejahtera gitu. Iya kan. Cuman karena dia ambisinya terlalu tinggi gitu kan. Dia tuh pengen orang-orang tuh nyembah dia. Iya. Firaun dia. Iya, Firaun ya. Cuma sempat dinotis nih untuk outfitnya si Enel. Oke. Celananya itu celana batik, Pak. Betul itu ya. Apakah Oda riset tentang Indonesia? Enggak, apa? Bener loh, Pak. Oda riset tentang Indonesia. Oh, riset ya? Pernah ada di apa namanya, halaman awal page-nya itu waktu pas di chapter berapa ratus, dia pakai pas Zou ya, pas di Zou. Rumah gadang ya? Iya, rumah gadang. Ya kan, rumah gadang. Iya, benar-benar rumah gadang. Sebenarnya banyak ini ya, kayak dari Zuni saja kan pengambilan dari ini pulau yang kayak gajah itu kan. Gajah di mana sih, di Filipina apa di mana ya? Kalau nggak salah sih, ya saya lupa. Apa sih anak anjing ini satu ini? Ya karena kan udah kan mengambil tuh untuk referensi, Pak. Untuk referensi ya kan, supaya kayak karyanya itu dikenal luas. Iya. Gitu. Soalnya kan emang apa ya, dunia One Piece kan luas banget sih, Pak. Luas sekali, luas Pak. Banget. Ya, kan? Cuma kalau misalkan ini udah masuk ending, kayaknya bakal seru lagi sih. Seru sih, Pak. Ya kan. One Piece sampai apa namanya, ada statement gitu kan, mau bagus mau jelek gitu kan endingnya, itu udah pasti hari patah hari sedunia sih, iya, Pak. betul sih. Satu dunia loh, Pak. Bahkan rasa kehilangan banget, Pak. Kehilangan banget, Pak. Nggak bisa nungguin manga atau anime mingguannya nanti. Iya, walaupun animenya jadi 2 mingguan ya, Pak. Iya. Tapi emang ditunggu-tunggu sih, Pak, One Piece itu, Pak. Ya kan sampai rela nunggu sampai 6 bulan loh, Pak, nggak update gitu kan, demi kesehatan Pak Oda gitu ya kan. Cuma pas awal-awal Egghead keluar ya, diliatin bahwa ternyata Gorosei ini isinya iblis, Pak. Iya loh, Pak. Ya, itu siluman loh, Pak. Wah, kok bisa-bisanya? Bisa-bisanya. Ternyata gitu kan. Pemimpin di World Government One Piece itu iblis ternyata. Iblis ternyata, siluman ya. Gila. Ya. Yokai lagi, ya kan, perawakannya yokai Jepang kan. Iya. Hantu kuda, ya kan, Gyomei-nya, Gyomei lagi, yang apa namanya, namanya apa sih, Ushigumo, ya kan, si Saturnus, ya kan? Kayak banyak-banyak ngambil referensi ini juga sih. Iya. Soalnya kayak dari buah iblis juga banyak tuh yang Mythical Zoan, ya kayak Phoenix lah, ya kan, terus Nika. Tapi Nika sih original punya Oda ya.
Nika sebenarnya banyak referensinya juga, Pak. Dari suku Maya ya kalau nggak salah, yang Dewa Matahari itu kalau nggak salah. Ada Dewa Matahari, terus ada ini juga cerita mitos di daerah mana gitu, di negara mana. Jadi kayak apa sih namanya, masalah ini karet, Pak. Oh iya. Kayak gitu. Jadi kan berkesinambungan tuh di situ tuh. Pas awal-awal ini Gear 5 muncul. Betul ya kan. Karena Nika ini kan sebenarnya mewujudkan imajinasi si penggunanya, ya kan. Dan simbol dari kebebasan, ya kan. Dan kayaknya kalau misalkan nextnya bakal gimana ya untuk masalah Roger ini, ya. Aduh. Kita hype-nya bakal semana ya? Sampai mana nih? Sampai mana? Kan bakal di itunya. Apakah mulai dari pembacaan ulang undang-undangnya, gitu kan? Apakah klarifikasi duluan? Apakah nanti tahun depan malah makin banyak, Pak? Wah, iya kan? Karena sekarang viral banget. Mungkin orang-orang bakal jadi, wah kayaknya saya mau baca atau nonton animenya nih. Itu bagus sih. Iya. Itu bagus sih. Jangan kayak wibu-wibu yang kemarin dia tidak tahu animenya tapi cosplay, ya kan? Iya, aneh itu. Aneh itu. Tapi nanti si Oda makin cuan. Nggak salah sih, makin ya cuan. kan? Kan efek positifnya kan bisa ke sana. Iya, ya kan? Oda yang diuntungkan, ya kan? Pasti Oda yang diuntungkan. Ya kan? Kayaknya bikin nobar One Piece cuan sih, Pak. Tapi ini sebenarnya dari terakhir film Red kan udah berapa tahun tuh? Biasanya kan Oda kan bikin movie kan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya kan dari terakhir tuh yang Gold dulu. Yang terakhir Red, Pak. Enggak, maksudnya sebelumnya Red. Itu kan Stampede, ya. Iya, Stampede yang Gold gitu kan. Itu jaraknya 2 tahun, sama yang Z juga jaraknya 2 tahun, ya kan? Cuma sekarang gak ada gebrakan sih. Kayaknya mungkin Oda fokus sama Netflix season 2 sama Final Arc. Ya betul. Yang katanya 5 tahun lagi. Iya, ya kan? Nggak tahu ya 5 tahunnya yang keluar apa enggak ya. Itu dari tahun kapan itu? Dari tahun kapan itu? Udah 5 tahun lagi gitu kan, dari tahun 2012 Iya. Bahkan ada kisah ini juga, Pak. Nakama yang sudah tutup usia. Tapi temennya kalau misalkan ziarah kubur itu selalu nyeritain One Piece. Nyeritain ya kan, sampai ke Aquano terakhir itu kan dia ceritakan, ya kan. Nah, nanti editor tolong di itu ya, di capture di situ ya. Itu ya. Ceritanya. Kalau misalkan anime lain kayaknya nggak ada kayak gitu. Nggak ada sampai segitunya, Pak. Cuman One Piece. Gak ada lagi yang kayak gitu. The one and only, ya kan. Bakasencho. Bahkan dulu saya punya temen ini, Pak. Jadi satu circle. Ada satu orang yang gak ngikutin One Piece. Karena kita ngebahas One Piece terus, dia bingung buat ikut obrolannya kayak gimana. Akhirnya dia jadinya ikut One Piece, baca dan nonton. Yang masih 1000 itu ya. Gitu. Soalnya kan kabarnya katanya One Piece mau di remake, ya, dengan pace yang lebih cepat, gitu kan? Dari Studio Wit ya? Ya, Studio Wit, gitu kan? Tadi nungguin banget sih itu, banget bakal kayak gimana hasilnya. Gitu. Dan itu bisa mengobati orang-orang yang mau nonton One Piece dengan grafik yang bagus. Yang bagus, dan yang keluhannya adalah episodenya itu kebanyakan. Itu kan kabarnya kalau misalnya yang Studio Wit itu bakal dipersingkat artnya. Jadi poin-poin pentingnya aja, gitu kan. Jadi kayak misalkan kayak di arc mana berapa ratus episode cuma di press setengahnya kalau nggak salah sih. Gitu. Jadi kayak kayak yang kemarin yang Fishman Island edit version ya. Jadi emang singkat banget sih. Iya, itu pace-nya terlalu cepet jadi. Iya, cepet banget sih. Itu kayaknya tes masa dulu ya. Tes masa dulu ya kan, respon kita gimana gitu kan. Cuma memang grafiknya bagus banget jadinya. Gitu grafiknya bagus banget. Kayak yang salah satu scene yang paling saya
sayangkan di Fishman Island itu pas lagi lawan ini Pak, pertama kali ketemu sama anak buahnya Hody, anak buahnya. Yang Luffy baru turun banget. Nah, itu kan dia masih pakai itu ya, masih pakai apa namanya gear 2 ya kan buat mukul mundur si itunya tuh. Nah, itu kan kayak kurang gitu kan. Nah, tapi ini diperbaiki waktu pas di itunya, waktu pas di versi editnya gitu kan. Jadi lebih keren gitu kan. Nah, untuk apa sih namanya? Anime yang minggu kemarin nih. Kan waktu di manganya kan ada apa sih namanya? Pertanyaan nih bahwa yang ngasih makan Luffy itu siapa? Nah, gitu kan. Dan udah terbukti sekarang yang ngasih makan Kizaru. Kenapa Kizaru? Sampai Saturnus aja kan bingung gitu kan. Ini siapa yang ngasih makan ikan gitu kan. Ya bener-bener kayak ini Kizaru itu perang batin sih Pak. Perang batin Pak. Karena di Egghead ini dia kan sahabatnya. Disuruh ngebunuh sahabatnya sendiri gitu ya. Karena di One Piece itu kayak apa ya, sahabat, kakak adik gitu kan, itu hubungan yang sangat di apa ya, ditinggikan gitu kan, ditonjolkan gitu kan. Kapan lagi kita bisa dibikin nangis berkali-kali karena es mati? Iya. Jangankan es mati Pak, kapal mati aja nangis. Kapal mati aja nangis. Banyak yang nangis, ya kan? Cuma kapal loh. Iya. Itu esensinya bagus banget sih. Oh, apakah gara-gara itu Pak? Apa tuh? Jadinya overthinking Pak. Wah. Iya. Karena di One Piece kan kapal aja bisa bikin nangis satu dunia Pak. Iya benar. Ya kan? Apalagi bendera. Aduh, apakah itu ketakutan kalian para Gorosei? Waduh. Dan kemarin juga saya sempat baca juga nih Pak, ada yang ngasih ini arti-arti Jolly Roger ini Mugiwara ya. Oke, coba dibacain Pak. Nih, kayak dari Tobi Jeraminya itu kan warisan mimpi ya. Warisan mimpi turun temurun dari Roger. Joy Boy. Oh ya dari Joy Boy. Dari Joy Boy. Cuma kan aslinya kan topinya kan turunnya kan dari Roger kan. Dari Roger ke Shanks terus ke Luffy. Iya kan? Nah, warisan mimpi. Iya. Terus kalau misalkan tulang silangnya kan emang itu mencirikan bajak lautnya kan. Iya kan? Terus kalau misalkan kenapa tengkoraknya senyum? Karena mereka bikin happy. Karena ini semangat kebebasannya Luffy yang nggak pernah padam. Ya kan? Walaupun dihajar Kaido berkali-kali, gitu kan dia tetap bangkit gitu ya kan. Tapi memang relate banget ya. Maksudnya saya juga pernah down banget masalah bisnis kayak gitu, usaha. Sampai aduh ini kayak gimana lagi ya bisnisnya kayak gitu. Terus saya keinget aja One Piece Pak. Luffy aja tuh buat ngejar cita-citanya sampai bertahun-tahun masih semangat, Pak. Masih semangat, Pak. Nah, ya kan? Itu sih. Itu patut dicontoh banget sih. Patut dicontoh. Semangat itu yang patut dicontoh. Iya. Ya kan? Pokoknya masalah apa namanya bendera ini aja kan banyak kan nih. Ini aja kan apa itu Jolly Roger di dunia One Piece ya. Dalam dunia bajak laut itu bendera adalah identitas. Biasanya bergambarkan tengkorak dan tulang. Desainnya mencerminkan kepribadian kapten dan tujuan krunya. Bukan cuma pajangan tapi simbol reputasi dan kekuatan. Terus bendera yang punya fungsi strategis juga bagi bajak laut. Logo bukan cuma estetika. Saat reputasi mereka tumbuh, bendera itu cukup untuk membuat musuh gentar. Wah. Ya. Apakah jangan-jangan gara-gara itu, Pak? Wah. Yang merasa jadi musuhnya gentar ya. Nah, bagi krunya kan, Jolly Roger itu melambangkan persatuan, Pak. Persatuan ya. Sama kayak sila pertama Indonesia gitu kan, persatuan ketuhanan yang Maha Esa itu sila ketiga sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kan? Apakah silanya akan diganti? Apakah itu membuat lawan jadi merasa diteror gitu kan? Bagian mananya kah yang tidak yang mencoreng sila ketiga itu dari Jolly Roger? Tapi lucunya nih ya,
kayak yang ngegambar awal kan Usopp kan. Iya betul. Jolly Roger itu. Jadi ini meskipun awalnya dianggap lucu dan tidak serius, desainnya justru dipasang di kapal. Buktinya setiap anggota punya peran penting termasuk soal identitasnya. Iya betul. Sampai akhirnya kan dia ngasih apa namanya salah satu benderanya itu kan untuk dikibarkan di Wano. Iya kan? Di Wano supaya tahu nih kalau ini tuh rekannya atau nakamanya si Luffy. Iya, justru gitu kan? kalau misalkan di dunia One Piece itu setiap ada pulau yang dijajah dan diselamatin bajak laut, Iya. itu dikibarin tuh bendera bajak lautnya Iya, bahwa gitu kan? pulau ini sudah jadi hak miliknya si bajak laut tersebut dan sudah makmur. Sudah makmur gitu kan. Wah, apakah jangan-jangan mereka takutnya seperti itu? Waduh. Iya. Nanti jadi hak milik gitu Pak ya. Wah. Padahal tahun kemarin SHP kesini Pak. Iya. Going Merry-nya Pak. Going Merry-nya ya kan. Apakah jangan-jangan karena pesan tersembunyi di situ kayaknya sih Pak. Ada udang di Black Bakwan ya. Aduh. Ya. Aduh, kita jadi kayak Gorosei nih Pak. Overthinking Pak kita Pak. Waduh. Emang di Gorosei juga nikah itu sangat membahayakan sih Pak. Iya nggak salah sih Pak. Ya kan. Makanya mereka mencegah, gitu kan, mencegah nikah itu bangkit kembali. Bahkan Gorosei pas waktu Luffy jadi nikah, terus posternya diubah dengan foto nikahnya, kita ketir protes. Iya. Kenapa harus foto ini katanya? Iya, gitu kan. Apakah mereka takut karena sejarah akan berulang? Iya. Gitu kan. Padahal di dunia One Piece itu masyarakatnya masih belum tahu nikah itu seperti apa. Iya, kan karena sejarahnya disembunyikan. Iya, karena dan disembunyikan. diganti ya Pak ya. Sejarahnya diganti ya Pak ya. Lebih ke dihapus sih Pak. Oh iya benar. Bukan diganti, dihapus. Dihapus ya. Void Century. Ya kan segala sesuatu yang merempet Void Century harus di bumi hanguskan. Iya Kak ya. Oke, kalau misalkan ngebahas bendera ini juga nggak bakal habisnya juga sih ya Pak ya kan. Jadi buat PW Gumi kalau misalnya kalian punya pendapat atau misalnya kalian sebagai nakama merasa Jolly Roger ini kayaknya cuman berita yang kayaknya nggak mesti harus besar-besarkan gitu ya kan. Boleh komen di bawah ya kan, komen di kolom komentar. Apa jangan-jangan P Gumi juga ada yang ngibarin juga Pak? Wah bisa jadi ya kan. Oke, kayaknya cukup sekian aja kali ya. Gitu kan. Nanti kita bahas-bahas lagi terkait bedah chapter, terkait bedah episode gitu kan, dan teori-teori liar yang bertebaran di luar sana. Sebenarnya tadinya untuk segmen ini nih mau ngebahas ini Pak, chapter terbaru Pak. Iya kan. Cuma karena lagi hype-nya masalah Jolly Roger gitu kan. Kayaknya kita bahas dulu deh. Kan lumayan kan buat naikin kan. Ya, betul ya. Makasih loh Pak di BBM-nya. Oke, untuk Puyo Gumi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga loncengnya dibunyikan gitu ya. Oke, cukup sekian dari kita. Obrolan para wibu Sembles.